ya sayang aja dia pergi gratis gitu kan. Cuma ya gimana, kalau kita ngomong secara realistis, Liverpool juga ngeluarin apa-apa buat dia gitu loh. Yo guys, kita balik lagi sama gue Adi Ramantio di channel Audibal, Audi Diskusi Bola Abal-Abal. Oke, langsung aja kita bahas mengenai berita terbaru Trent Alexander-Arnold. Secara resmi dia mengucapkan salam perpisahan dari ke Liverpool lewat Instagram media, lewat website resmi Liverpool, lewat statement juga dirilis sama PremierLeague.com. Ya pokoknya Trent intinya pergi lah ya ke Real Madrid ya, tekan kontrak 5 tahun. Dan dia akan ngisi posisi, nggak tahu deh dia mau ditempatin jadi bek kanan atau gelandang tengah di sana ya. Tapi yang gue bahas sekarang adalah reaksi-reaksi dan juga dampak dari kepergian Trent Alexander-Arnold terhadap Liverpool ya. Reaksi fans Liverpool gue baca di kolom komentarnya short YouTube official Liverpool ya. Sebenarnya gini, fans Liverpool ya, emang including gue ya, fans Liverpool itu paham kenapa dia pengen pergi lah ya, kita paham lah ya gitu kan, itu karirnya dia gitu kan, itu emang perjalanan karirnya dia yang nggak bisa diulang. Umur pesepak bola tuh kan cuma sebentar ya gitu kan, sekarang usianya 26. Kalau dia tekan kontrak 5 tahun gitu kan, entah sama Liverpool atau sama Real Madrid ya kan, berarti kan nanti dia udah usia 31. Udah lewat usia 30 itu nggak semua pemain bola tuh seperti Luka Modric yang bisa main di Real Madrid sampai umur 39 gitu. Nggak semuanya kayak begitu ya kan. Umur pesepak bola itu kan sebentar. Jadi kalau ada opportunity yang bisa mengeksplor diri, membuktikan kepada dunia bahwa oh gue bisa main di mana aja nih, ya kenapa enggak. Udah gitu ya mungkin Trent itu kan dari kecil ya, dari umur 6 tahun dia di Liverpool FC, masuk akademi di situ, udah 20 tahun kan dia bilang ya. Berarti udah umur 6 tahun berarti kan. Udah 20 tahun dia di Liverpool FC, ya mungkin jenuh kali kan ya, jenuh ya 20 tahun gila loh. Ke tempat yang sama, ngelakuin hal yang sama, latihan rutin, ya jenuh pasti. Jenuh ya kan, kalau anak-anak Gen Z sama milenial gitu kan kerja di tempat yang sama setahun 2 tahun aja tuh udah bisa mau resign gitu, karena ini Trent tuh 20 tahun di situ gitu loh, dari dia masuk akademi, promosi, main di tim utama, berarti main di tim utama kan dari 2016-17 ya, berarti udah 9 tahun lah ya gitu kan, 9 tahun lumayan juga tuh. Terus pasti butuh dong penyegaran gitulah, coba hal baru, cari tantangan baru, supaya ya passionnya dia terhadap sepak bola tuh nggak mati gitu kan, dan mungkin nggak yang bosen gitu nggak sih ya, mungkin ya datang ke tempat yang sama, ngelakuin hal yang sama dan bla 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 gitu kan, kayak udah gitu itu Liverpool kota kelahirannya dia lagi kan ya, mungkin dia mau explore kota baru ya kan, namanya juga anak muda gitu kan, anak muda pengen explore lebih banyak, pengen cari challenge baru, wajar banget ya. Itu juga yang dikasih, yang dia bilang di interview juga begitu gitu kan, yang dia bilang di Instagram dia juga begitu gitu. Cuma gini nih ya kan, memang Liverpool mengambil dia dari akademi, berarti kan Liverpool nggak keluarin cost ya, cost yang dikeluarin kan paling gaji ya kan, gaji wajar lah ya, gaji, tapi nggak ada biaya transfer. Dia bukan kayak Virgil van Dijk yang dibeli dari Southampton harga 75 juta, ataupun Alisson yang dibeli dari AS Roma harga 80 juta. Bukan pemain yang dibeli, tapi dia pemain yang memang dilahirkan dari akademi Liverpool. Tapi gini, ini orang boleh setuju dan nggak setuju ya gitu kan. Gue coba ada di dua sisi nih ya, setuju sama nggak setuju. Jadi kalau kita lihat contoh deh, Harry Kane, dia tumbuh besar di akademi Tottenham Hotspur, ya kan? Tottenham nggak ada cost tuh ngambil Harry Kane, ya kan? Yang ada dia malah minjemin ke klub lain kan. Harry Kane itu Norwich lah, Leicester City lah, akhirnya baru jadi pemain intinya Tottenham dari 2014-15. Tapi Harry Kane itu sebagai akamsi di Tottenham, sama dia juga pengen explore hal baru, dia pengen juara, which is baru aja terwujud bareng sama Bayern Munchen. Dia pindahlah ke Bayern Munchen, merantau keluar Inggris ke Bayern Munchen, ke Jerman.
Tapi Harry Kane masih punya kontrak. Jadi Bayern Munchen bayar Tottenham 100 juta nih. Tottenham untung dong secara finansial 100 juta ya kan. Jadi kayak fans Tottenham pun juga bisa melepasnya tuh kayak ikhlas gitu kan ya. Pasti paham, fans Tottenham tuh paham banget ya. Harry Kane pengen jadi juara, dia udah achieve banyak secara individu, tapi timnya tuh nggak pernah juara. Yang kurang dari dia kan dia nggak pernah dapat gelar juara secara tim. Ya kan? Di Tottenham dia nggak bisa dapat itu. Di Bayern Munchen pasti bisa dong, ya kan? Paham fans Tottenham juga, dan dia pergi dengan 100 juta, ya. Berarti Tottenhamnya kan dapat uang, ya kan? Jadi fansnya juga legowo, ikhlas-ikhlas aja gitu loh. Beda sama Liverpool nih, Trent tuh pergi ke Real Madrid cuma-cuma loh. Pergi secara cuma-cuma, gratis, ya udah Liverpool nggak dapat apa-apa. Emang Liverpool tuh ngambil dia juga nggak keluar kos apa-apa, ini pemain dari akademi gitu. Tapi kalau misalkan kita bandingin sama Harry Kane yang sama-sama akamsi, dan pergi ke merantau ke luar negeri, klubnya dapat duit nih 100 juta nih, Liverpool nggak dapat apa-apa nih gitu kan. Jadi kayak rasanya tuh beberapa fans tuh kayak, terus ya udah Liverpool nggak dapat apa-apa aja gitu loh. Beberapa juga menilai kayak itu kebodohannya si manajemen. Kenapa dulu waktu perpanjang kontrak Trent Alexander-Arnold tuh nggak 5 tahun, cuma 4 tahun doang ya kan. Kalau dia kontrak 5 tahun berarti kan dia masih punya kontrak sampai tahun depan kan. Jadi kalau Real Madrid mau ya beli gitu. Nah ini enggak. Jadi silakan lu mau setuju atau enggak itu ya. Cuma kalau gue secara pribadi sih ya memang sayang aja dia pergi dengan skillnya dia gitu loh. Dengan skillnya dia, dengan kemampuannya dia sebagai bek kanan gitu kan. Dia bek kanan yang beda dari bek kanan lain di sejarahnya Premier League ya. Ya sayang aja dia pergi gratis gitu kan. Cuma ya gimana, Liverpool, kalau kita ngomong secara realistis, Liverpool juga ngeluarin apa-apa buat dia gitu loh. Buat ngambil Trent, karena ini produk akademi. Yang lainnya juga adalah membandingkan dengan Steven Gerrard ya kan. Jadi gini, mungkin yang belum tahu ya, singkatnya gini, Steven Gerrard pernah hampir ke Chelsea tahun 2005. Waktu itu Liverpool baru juara Liga Champions, tapi Gerrard tuh berhasrat banget pengen juara Premier League. Dan itu nggak pernah kejadian di Liverpool. Liverpool tahun 2000-an, tahun 2010-an itu bukan tim juara kayak sekarang. Liverpool dulu tuh ya tim yang selalu dikadalin, dipantatin sama MU, Chelsea, dan Arsenal lah gitu kan. Tapi ya tetap bersaing di papan atas, cuma nggak pernah juara gitu kan. Nah, Gerrard tuh mau pindah ke Chelsea, udah hampir tekan kontrak itu, hampir banget ya. Dan itu bayar ya, Chelsea bayar ke Liverpool, nggak gratis. Tapi akhirnya si Gerrard ngebatalin kesepakatan itu. Akhirnya dia memilih untuk perpanjang kontrak di Liverpool. Dan dia juga sempat ditawar sama Real Madrid. Ingat banget gue. Musim 2009-2010 itu kalau nggak salah ya. Itu setelah Liverpool jadi runner-up di Premier League 2008-2009. Real Madrid lagi bangun Galacticos baru. Ya, ada Ronaldo, ada Kaká, ada Benzema. Nah, Gerrard juga jadi salah satu incarannya Real Madrid ya kan, untuk sektor gelandang tengah nih, ya kan. Nah, Gerrard tolak. Gak mau dia pergi ke Real Madrid ya. Padahal ya Real Madrid dibilang klub juara ya pasti dong ya kan, Real Madrid gitu loh. Terus dia juga pernah ditawar sama Inter Milan. Ingat banget gua, karena Jose Mourinho ini kayaknya tuh ngefans banget sama Gerrard gitu. Ditawarlah dia ke Inter Milan nih. Ditolak sama dia. Padahal Inter Milan tahun 2006 sampai 2010 itu jaya-jayanya banget tuh. Juara Serie A 4 tahun berturut-turut, treble winner ya kan. Tapi Gerrard tolak gitu kan. Sampai dia bela Liverpool di tahun 2015 gitu loh. Jadi fans tuh melihat loyalitasnya Gerrard untuk Liverpool itu melebihi daripada siapapun ya kan. Tapi sebenarnya ada sih ya kan yang loyal, ya misalkan temannya dia Jamie Carragher ya kan. Ya dia one man club loh itu, nggak pernah pindah kemana-mana. Cuma kan Carragher bukan kayak Gerrard yang diincar sama banyak klub gitu. Jadi gitu Trent Alexander-Arnold akhirnya dibandingin sama Gerrard. Karena kenapa? Ini karena dia dulu tuh pernah ngomong dia pengen jadi kapten Liverpool lah. Dia pengen angkat trofi sebagai kapten Liverpool lah. Dia mau jadi legend, mau ngikutin Gerrard yang idolanya itulah gitu kan. Karena dia pernah ngomong kayak begitu. Jadi kayak begitu sekarang dia pindah tuh kayak ya udah itu omong kosong aja, itu tuh bullshit aja gitu loh maksudnya. Si Trent tuh ngomong kayak begitu gitu loh kan. Jadi ya itu reaksi sih gitu kan. Ya cuma ya beda sih, Gerrard sama Trent itu kan beda kan ya. Itu juga tuh yang ngebedain tuh karena Gerrard di eranya Liverpool bukan tim juara kayak tadi gue bilang, Liverpool bukan tim juara.
Trent di eranya Liverpool tim juara nih, ya kan? Bisa juara Premier League, bisa juara Champions League juga gitu loh. Tapi kenapa pas Gerrard, pas waktu Liverpool lagi nggak baik-baik aja, dia tetap setia dan stay? Kenapa Trent Liverpool lagi di top-topnya malah nggak mau stay gitu kan? Kembali lagi, ini dua orang yang berbeda gitu loh kan. Nggak bisa kita samain, nggak bisa kita bandingin itu kan. Ya, Trent memilih untuk mengeksplor hal baru, cari tantangan baru di luar negeri loh. Ini masih mending dia pergi ke luar Inggris. Kalau dia pergi ke sesama tim Inggris, nah lu baru tuh bilang dia pengkhianat gitu kan. Gitu. Jadi, wah wajar aja gitu kan. Umur 26, umur lagi matang-matangnya sebagai pemain bola, ya wajar kalau dia mau cari tantangan baru gitu kan. Terus beberapa fans itu akan membandingkan dia dengan Michael Owen. Mungkin fans Liverpool juga lupa dulu punya akamsi yang namanya Steve McManaman. Ya. Jadi kita lihat nih, Trent itu akan berakhir seperti Steve McManaman atau Michael Owen. Steve McManaman itu akamsi Liverpool juga. Kalau nggak salah dia 9 tahun juga dia main di Liverpool. Akhirnya dia pindah ke Real Madrid, ya. Dan dia sukses di Real Madrid. Juara Champions League 2 kali, ya kan, juara La Liga juga. Bisa bersaing dan bermain dengan bintang-bintang top. Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario, David Beckham, Guti, Raul, Salgado, Fernando Hierro, you name it lah, di eranya dia bisa main sama bintang-bintang ini. Tapi Michael Owen yang juga akamsi Liverpool, dan bahkan dia lebih dahsyat loh ya, ini kan wonderkid ya si Michael Owen dulu. Itu pindah ke Real Madrid tahun 2004 dan akhirnya karirnya hancur. Ya cedera, ya nggak bisa bersaing lah. Ya hancur aja gitu loh. Dia pergi ke Newcastle, akhirnya dia cedera panjang di Newcastle. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya berkhianat, dia main sama MU gitu kan. Emang tai itu emang Michael Owen tuh. Ya tapi maksudnya Trent itu nanti akan berakhir seperti apa? Seperti McManaman, sukses di Liverpool, sukses di Real Madrid, atau kayak Michael Owen, sukses di Liverpool tapi bapuk di Real Madrid. Ya kan, asal dia nggak kayak Owen aja nih ya, akhirnya dia main buat MU. Ya awas aja nih si Trent main buat MU nih. Itu udah nggak bisa, unforgivable lah itu kan ya kalau main buat MU itu. Ya jadi seperti itu. Ya sekarang pandangan lu gimana nih dengan kepindahan Trent ke Real Madrid secara gratis cuma-cuma, ya kan, setelah dia dibina sama Liverpool dan bisa menjadi pesepak bola seperti sekarang. Oke? Kita bahas nanti gimana Trent di Real Madrid kayak apa, dan Liverpool tanpa Trent tuh kayak gimana, akan kita bahas di video lainnya. Oke? Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Audible. Dan jangan lupa untuk kasih like, komen juga di bawah. Lu bisa baca nih, gue pernah nulis beberapa calon penggantinya dari Trent Alexander-Arnold. Oke? Linknya ada di deskripsi. Jangan lupa untuk masuk ke page gue di IDN Times. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Darmantio. Ciao, ciao.